Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis agar kami makin semangat untuk upload video hampir tiap hari. Jangan lupa juga like and share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mitra NASA dimanapun Anda berada. Masih bertemu lagi dengan kami, Agus Budi Setiono, salah satu konsultan pertanian PT Natura Nusantara Yogyakarta. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kami akan berbagi pengalaman tentang penyebab tanaman tak mau berbuah. Mitra NASA yang tercinta, menanam tanaman buah di pekarangan rumah memang menyenangkan. Selain membuat udara sekitar bertambah sejuk, hasilnya pun dapat kita konsumsi atau jual untuk tambahan penghasilan. Namun apa jadinya kalau tanaman mogok berbuah? Tentu saja hasil yang kita harap-harapkan tak akan kunjung tiba. Nah, sebelum mencari tahu penyebab tanaman enggan berbuah, ada baiknya kita ketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu tanaman agar dapat menghasilkan buah sesuai dengan yang diharapkan. Nah, syarat tanaman agar cepat berbuah yang pertama adalah sifat tanaman harus sudah kita kenal betul. Apakah bibit yang kita tanam memang merupakan bibit tanaman unggul yang mampu berbunga? Artinya, bibit tanaman tersebut bukan merupakan bibit keturunan tanaman mandul. Yang kedua, makroklimat tanaman terpenuhi. Artinya apa? Lingkungan tempat tumbuh tanaman harus memenuhi syarat, baik iklim, tinggi tempat, unsur hara, curah hujan, maupun sinar matahari. Unsur hara yang paling berperan dalam proses pembungaan adalah unsur P atau fosfor. Oleh karena itu, unsur ini harus betul-betul tersedia. Yang ketiga adalah mikroklimat tanaman juga terpenuhi. Lingkungan di sekitar tanaman sehat dan memenuhi syarat hidup tanaman. Yang termasuk mikroklimat antara lain keadaan kebun, keadaan air tanah, suhu, kelembapan udara, dan perlindungan tanaman terhadap hama dan penyakit. Kemudian yang keempat, keadaan tanaman harus sehat dan bebas dari serangan hama dan penyakit. Setelah kita yakin benar bahwa tanaman buah-buahan kita telah memenuhi syarat-syarat di atas, maka kita bisa segera melakukan berbagai perlakuan untuk mempercepat terjadinya pembuahan. Tentu saja, bibit yang kita tanam pun harus merupakan bibit hasil perbanyakan vegetatif, seperti cangkokan, okulasi, setek, dan lain-lain. Mitra NASA dimanapun Anda berada, pada kali ini kita akan memperlakukan tanaman yang sudah memenuhi syarat-syarat di atas, salah satunya dengan teknologi organik NASA yang berupa pemberian PWR Nutrition dan juga PPT hormonik untuk tabulampot atau tanaman buah di dalam pot. Nah, bagaimana supaya tanaman dalam tabulan pot ini cepat untuk berbuah? Caranya yang pertama adalah kita ambil PWR 2 sendok makan, kemudian dicampur dengan 2 tutup PPT hormonik, kemudian 2 sendok NPK dicampur dalam 10 liter. Kemudian diberikan campuran tersebut, diambil larutan tersebut, 2 liter larutan tersebut per pot. Nah, ini bisa diulangi setiap 2 minggu sekali sebanyak 2-3 kali pemberian. Kemudian amati setiap minggunya sampai kelihatan mau muncul bunga. Nah, saat mulai muncul bunga,
ini kita semprotkan dengan menggunakan ya POC NASA ya, dan hormonik. Ya, sekali saja saat mulai muncul bunga semprotkan POC NASA dan PPT hormonik ini sekali saja. Kemudian setelah bunga mekar sempurna, jangan dilakukan penyemprotan apapun meskipun dengan air biasa. Ya. Setelah bunga jadi pentil, baru kita semprotkan lagi menggunakan POC NASA dan PPT hormonik ini kurang lebih sebanyak 2-3 kali penyemprotan. Ya. Tuh. Sekali lagi ya, tak ulangi caranya ya. Ambil PWR Nutrition ya, PWR Nutrition ini 2 sendok, kemudian 2 sendok NPK ya, kemudian 2 tutup PPT hormonik dicampur dalam 10 liter air. Kemudian diambil 2 liter, siramkan per pot ya. Itu. Nah, demikian Mitra NASA dimanapun Anda berada, salah satu tip supaya tabula pot kita bisa berbuah ya. Dan sampai ketemu lagi nanti dalam permasalahan kemungkinan kenapa ya tanaman itu gagal berbuah atau biasanya buahnya rontok, sudah berbuah tapi rontok. Nah, itu nanti bisa kita sharing di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasi. Dan tetap semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.